Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Effendi. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas lagi-lagi nasab Ba'alawi yang selama ini digembar-gemborkan oleh Imaduddin CS. Salah satunya mereka memaksa, menuntut agar Ba'alawi itu diperiksa tes DNA-nya. Mereka berbicara bahwa menyatakan kalau Ba'alawi atau para habaib itu asli, harusnya mereka berani tes DNA, nyambung nggak sama Nabi. Nah, dalam kesempatan video yang nanti saya tujukan, di situ ada yang biasa dipanggil Tengku Kori, atau orang mengatakan Said Muda Kori, atau apapun lah. Nah, si Kori ini, Tengku Kori ini, adalah gerombolan Imaduddin CS. Imaduddin, Abbas Buntet, Fuad Pleret, Mama Gufron, dan lain sebagainya. Nah, dalam rekaman video yang akan saya tampilkan nanti, di situ isinya suara, yaitu perbincangan atau dialog si Kori dan kawan-kawannya yang membahas tentang DNA nasabah Alawi. Nah, di situ tertera kita bisa dengar bareng-bareng bahwa ternyata tes DNA itu sesuatu yang lucu sebenarnya, karena dalam obrolan tersebut itu dalam orang-orangnya Sikor itu mengatakan bahwa sebenarnya tes DNA itu secara fikih juga tidak bisa dipakai untuk menentukan nasab, karena dia hanya bisa 3 atau 6 tingkatan untuk menentukan nasab itu. Jadi nggak bisa langsung kayak misalnya zaman sekarang itu habaib itu turunan yang kebanyakan rata-rata 36, 37, 38 dari Rasulullah. Nah, sedangkan tes DNA itu hanya bisa 3 sampai 6 ke atas. Kalau untuk nyampe ke Rasulullah itu tidak bisa digunakan tes DNA. Jadi ini informasi yang luar biasa yang kita sering digembar-gemborkan bahwa Habib harus tes DNA untuk menyatakan bahwa keturunan Rasulullah atau bukan. Tapi sebenarnya mereka juga tahu sebenarnya tes DNA itu bukan alat yang bisa digunakan untuk itu. Ini menarik. Dan yang lebih menarik lagi, si Kori menyatakan bahwa selama ini tes DNA yang dijalankan itu sampelnya dari siapa? Dari Raja Jordan. Ya, Raja Jordan itu yang dijadikan sampel untuk menentukan nasab, bukan dari Rasulullah. Ini kan menarik. Kalau nanti ada Habib yang sampelnya sama, ya sebenarnya dia bukannya nyambungnya ke Rasulullah, tapi nyambungnya ke Raja Jordan, kata si Kori itu. Ini luar biasa, bukan? Nah, yang tidak kalah menarik lagi, kata si Kori, ternyata Fuad Pleret itu juga sudah tes DNA yang dia mengaku zuriyahnya Rasulullah dari jalur Wali Songo. Dia sudah tes DNA dan hasilnya itu tidak sama dengan yang seharusnya sebagai zuriyah Wali Songo, zuriyah Rasul. Akhirnya dia tutup-tutupi hasilnya dengan dalih katanya hilang. Padahal sebenarnya hasilnya dia nggak sama. Ini kan yang lucu kan. Jadi orang ibaratnya maling teriak maling. Jadi menuduh orang maling padahal dia yang maling. Menuduh orang nasabnya palsu padahal dia yang nasabnya palsu. Ini kan luar biasa. Oke, kita lihat rekaman suara yang berikut ini. Ini nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi, jadi keturunan Raja Yordan. Ya kan akhirnya pertanyaannya Raja Jordania itu sampel tes DNA-nya kemana? Ya makanya saya nggak pernah sepakat terkait tes DNA dari dulu kan. Cuman karena
framing segala macam, ya saya memancing provokasi supaya pada tes DNA. Jadi pada ending akhirnya persoalan nasab ini diarah kepada tes DNA. Jadi kalau tes DNA ini terus terang aja. Ini saya bongkar semua rahasia ini. Mulai bongkar-bongkaran. Nggak mau lari ke Kanan ya, Tengku? Hah? Nggak mau lari ke Kanan. Masa J1 larinya ke Kanan, musajarnya? Bukan masalah kanan. Disleret apa? Jadi kalau melalui tes DNA, Disleret apa tuh? coba pastikan semua Bani Ba'alawi jangan takut tes DNA. Tapi catatan semua yang mengaku Juriyat Sadat Wali Songo harus mau tes DNA juga bareng-bareng. Karena semuanya itu yang parahnya Wali Songo itu rata-rata yang udah tes DNA, upload grupnya khusus yang udah saya tahu, ya. Fuad Pleret upload grupnya makanya dia nggak berani tampilkan upload grupnya sehingga dia bilang hilang, dia bilang hilang. Saya dapat informasi itu dari Dokter Sugeng. Yes. Jadi ya terus akhirnya ya teman-teman kita yang meneliti nasab akhirnya nggak mau sepakat dengan konsep DNA gitu loh. Karena kalau mau di konsep padahal di grup Naat itu termasuk semuanya itu sudah nanti sepakat loh. uploadnya nggak ada yang ketemunya J1. Rata-rata ketemunya G, kalau nggak GR, kalau nggak RO. Tengku, padahal di grup Naat sendiri itu sudah sepakat kalau tes DNA itu hanya sebatas pendukung. Karena setelah diteliti pendukung kuotanya itu udah cuma 5 nasab atau sampai 6 nasab. Kalau sampai ke atas, kalau kita mau teliti lagi dan mau baca tentang musajarnya J1, itu lahirnya tembus ke Kanan. Masa Nabi Muhammad tembus ke Kanan? Ya. Di Muktamar Dunia pun, Muktamar Fikih sudah dibahas, itu tidak bisa menentukan nasab sampai ke atas terlalu jauh. Paling Betul. dekat cuma 3 atau 6 maksimal. Kadang-kadang dalam beberapa permasalahan nasab itu dinisbahkan kepada ashabul firas. Iya kan Tengku? Ya. Sampel DNA itu diambil dari siapa tahu nggak? Umur 13 tahun ya, Tengku? Enggak, bukan bicara umur 13 tahun. Saya tanya, sampean tahu nggak sampel DNA itu didapatkan dari siapa sampelnya? Dari mana tuh yang udah tes tuh? Dari mana Sampelnya tuh? itu dari Raja Yordan. Ya. Jadi berarti ini nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi, jadi keturunan Raja Yordan. Ya kan akhirnya pertanyaannya Raja Jordania itu sampel tes DNA-nya kemana? Ya makanya saya nggak pernah sepakat terkait tes DNA dari dulu kan. Cuman karena framing segala macam, ya saya memancing provokasi supaya pada tes DNA. Bagaimana? Sudah dengar rekaman suara Kori dan kawan-kawannya itu? Ternyata di antara mereka juga tidak sejalan sebenarnya. Di antara mereka saling pecah. Ya karena memang ini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Di satu sisi mereka ada yang sejalan, di sisi lain mereka ada yang tidak sejalan karena memang tergantung kepentingan ya. Jadi ketika ada kepentingan yang sama mereka bisa sejalan, ketika ada kepentingan berbeda ya mereka berbeda. Jadi ini bukan suatu kebenaran tapi suatu kepentingan. Jadi lagi-lagi saya tegaskan bahwa polemik Ba'alawi itu adalah polemik bukan untuk mengungkap kebenaran, melainkan polemik untuk memperlancar kepentingan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.